Ya, shalom. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, perlukah kita mengasihi Tuhan Yesus? Jawabannya perlu. Kenapa? Kenapa perlu? Nanti saya akan jawab di pertanyaan nomor 2, mengapa kita harus mengasihi Tuhan. Pertanyaan yang selanjutnya, apa yang akan kita dapatkan ketika kita sudah mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap akal budi kita? Jawabannya adalah Tuhan atau Allah mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ayatnya Roma pasal 8 ayat 28. Saya akan bacakan Roma pasal 8 ayat 28. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan itu akan memberikan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan akan mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga kita akan menerima hal yang baik-baik dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan atau Allah menyediakan untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayatnya 1 Korintus pasal 2 ayat 9. 1 Korintus pasal 2 ayat 9, beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Puji Tuhan. Di sini dikatakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Maksudnya itu apa? Seringkali pertolongan Tuhan itu begitu ajaib ya. Seringkali itu tidak terpikirkan. Seringkali itu adalah sebuah kejutan, sesuatu hal yang mengagumkan ya. Suatu hal yang mungkin kita belum pernah lihat, belum pernah kita dengar, belum pernah timbul dalam hati kita, tetapi itu disediakan Allah bagi kita yang mengasihi Tuhan. Dan kita perlu untuk mendapatkan bagian ini. Kita mau untuk mengasihi Tuhan supaya apa? Supaya janji firman Tuhan ini tergenapi dalam kehidupan kita. Kita mendapatkan apa yang baik, bahkan yang terbaik itu dari Tuhan ketika kita mengasihi Tuhan. Jawaban selanjutnya adalah Allah memilih untuk menjadikan kita ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Tuhan. Ayatnya dalam Yakobus pasal 2 ayat 5. Yakobus pasal 2 ayat 5, di sini dikatakan firman Tuhan, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan telah memilih orang-orang yang akan menjadi ahli waris kerajaan sorga, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan memilih kita untuk menjadi ahli waris kerajaan sorga. Artinya apa? Artinya kita berhak menerima janji-janji yang Tuhan telah berikan ya. Janji-janji yang tertulis dalam Alkitab ini, kita ini berhak untuk menerimanya ketika kita mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu dan kita harus mengasihi Tuhan. Supaya apa? Supaya janji-janji Tuhan ini tergenapi dalam hidup kita ya. Kita menerima apa yang terbaik dari Tuhan. Selanjutnya, kita akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ayatnya Yakobus pasal 1 ayat 12, beginilah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Mahkota kehidupan ini berbicara tentang kehidupan yang kekal. Manusia itu akan mengalami dua hal kekekalan. Yang pertama, kehidupan yang kekal, dan yang kedua adalah kebinasaan yang kekal.
Ketika kita mau memilih untuk mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hidup kita, maka kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Tetapi apabila manusia atau kita memilih untuk tidak mengasihi Tuhan, maka kita akan mendapatkan kebinasaan yang kekal, mendapatkan penghukuman dalam api neraka yang kekal. Oleh sebab itu, biarlah kita mau memilih untuk mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita mengasihi Tuhan, kita dapat yang baik-baik, ya. Upah sudah tersedia, ya, bagi setiap kita yang mau mengasihi Tuhan. Sebab itu, kita mau untuk mengasihi Tuhan. Pertanyaan kedua, mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Ya. Melalui apa? Melalui, kita baca saja ayatnya. Kristus telah mati untuk kita. Roma pasal 5 ayat 8. Roma pasal 5 ayat 8. Roma pasal 5 ayat 8, beginilah bunyi firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Amin, puji nama Tuhan. Tuhan Allah kita menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Jadi Tuhan telah membuktikan kasih-Nya, ya, menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan hidup kita. Tidak satu pun yang bisa menyalibkan Tuhan Yesus bila Tuhan tidak mau. Karena Tuhan kita adalah Allah yang penuh kuasa. Tetapi kenapa Tuhan Yesus disalibkan? Karena itu adalah kehendak Tuhan, ya. Itu adalah inisiatif dari Tuhan. Tuhan Yesus ingin menyelamatkan hidup kita, ya, membebaskan kita dari dosa, menyelamatkan kita dari api neraka. Tuhan Yesus rela menyerahkan tubuhnya untuk disalib, ya, menyerahkan nyawanya untuk menebus hidup kita. Kalau Tuhan Yesus tidak mau, tidak satu pun yang bisa melakukan apa-apa kepada Tuhan. Tetapi itu karena bentuk wujud kasih Tuhan, bukti kasih Tuhan, ya. Tuhan Yesus sudah begitu besar, ya, dalam mengasihi kita, ya. Sangat besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu firman Tuhan katakan demikian. Dan Tuhan Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk kita, untuk menyelamatkan hidup kita. Sebab itu kita wajib untuk mengasihi Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya, dan kita harus mengasihi Tuhan, membalas kasih Tuhan. Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Selanjutnya, kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Demi nyawa kita. Kita akan baca Yosua pasal 23 ayat 11. Apa maksudnya? Yosua pasal 23 ayat 11, beginilah bunyi firman Tuhan. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Amin, puji nama Tuhan. Demi nyawa kita. Tentunya kita sayang, ya, dengan nyawa kita. Dan kalau kita sayang dengan nyawa kita, kita harus mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena nyawa kita ini berasal dari Tuhan, ya. Kita bisa bernafas itu juga karena kuasa Tuhan, ya. Roh Tuhan yang menghidupkan kita, memberikan kita nafas kehidupan, sehingga kita bisa hidup, kita punya nyawa, kita hidup. Yang awalnya itu dari tanah liat, debu tanah, ya, benda mati, tetapi oleh karena kuasa Tuhan, roh Tuhan yang menghidupkan kita sehingga kita hidup. Seperti itu. Jadi ketika kita mengasihi nyawa kita, berarti kita juga harus mengasihi Tuhan. Karena apa? Nyawa kita ini berasal dari Tuhan. Jadi
Tuhan itu sanggup, Tuhan itu berkuasa penuh dalam hidup kita. Tuhan berkuasa untuk menghidupkan kita. Tuhan juga berkuasa untuk membinasakan hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan pencipta kita. Jadi Tuhan bebas untuk melakukan apapun dalam kehidupan kita. Karena hidup kita ini adalah milik Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang telah menebus hidup kita. Artinya ditebus itu berarti kita sudah menjadi milik Kristus. Ada ayat firman Tuhan katakan bahwa hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus hidup di dalam aku. Nah, kita hidup untuk Kristus, kita mati untuk Kristus. Jadi hidup dan mati kita itu untuk Kristus, untuk Tuhan. Nah, menjadi milik Tuhan. Jadi kita tidak berkuasa lagi atas tubuh kita. Kita tidak berkuasa lagi atas hidup kita, karena hidup kita ini sudah menjadi milik Kristus, ditebus dengan darah Tuhan Yesus yang mahal, ya. Dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, Tuhan Yesus yang telah menyerahkan nyawanya untuk kita, mati di atas kayu salib, namun bangkit pada hari yang ketiga, dan sekarang duduk di tahta, di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Tetapi Tuhan Yesus juga ada dalam setiap kehidupan kita. Tuhan telah mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk diam dalam hidup kita, dalam tubuh kita. Sebab firman Tuhan katakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Allah diam bersama-sama dengan kamu. Nah, oleh sebab itu kita perlu jaga tubuh ini, bukan untuk melakukan hal-hal yang dosa, tapi kita jaga tubuh kita ini untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Kita perlu untuk mengasihi Tuhan. Caranya bagaimana? Kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan, kita bertobat, kita minta kekuatan dari Tuhan supaya kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan, segala firman Tuhan. Kita mulai memuji Tuhan, kita mulai menyembah Tuhan, kita mulai mencari Tuhan, ya. Kita mulai membaca firman Tuhan, merenungkan, melakukan firman Tuhan setiap hari. Disitulah nanti kita akan semakin mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Dan di saat itulah kita juga akan diubahkan oleh Tuhan, ya. Karakter-karakter kita yang buruk diubahkan menjadi sesuai dengan firman Tuhan, diubahkan menjadi seperti Kristus. Itulah yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Kita harus mengasihi Tuhan. Pertanyaan nomor 3, apa yang terjadi jika kita tidak mengasihi Tuhan? Yang terjadi jika kita tidak mengasihi Tuhan adalah terkutuk. Yang tidak mengasihi Tuhan terkutuk. 1 Korintus pasal 16 ayat 22. Saya akan bacakan 1 Korintus pasal 16 ayat 22. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ya, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi, kalau seseorang tidak mengasihi Tuhan, dia akan terkutuk. Dia akan mengalami celaka. Dia akan mengalami penghukuman yang dari Tuhan. Nah, sebab itu kita harus mengasihi Tuhan. Jangan sampai kita tidak mengasihi Tuhan, apalagi kita menjadi orang Kristen. Apalagi kita menjadi pengikut Kristus, menjadi anak-anak Tuhan, kita wajib untuk mengasihi Tuhan, ya. Supaya apa? Supaya kita dijauhkan dari kutuk. Kalau kita mengasihi Tuhan, yang datang adalah berkat. Yang datang adalah berkat. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, yang datang adalah berkat. Tetapi kalau kita tidak mengasihi Tuhan, yang datang adalah kutuk. Oleh sebab itu kita mau pilih mengasihi Tuhan. Supaya apa? Supaya berkat yang masuk dan kutuk menjauh dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Jawaban selanjutnya, yang tidak menaati Injil Yesus akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Di dalam 2 Tesalonika pasal 1, 2 Tesalonika pasal 1 ayat 8 dan 9. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 8 dan 9, beginilah bunyi firman Tuhan. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya
dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Amin, puji nama Tuhan. Kita sudah mempelajari, sudah mencari pengertian atau makna dari mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan adalah melakukan, menuruti segala perintah dan firman Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah mengasihi Tuhan adalah menaati perintah Tuhan, menaati firman Tuhan. Menaati firman Tuhan, melakukan segala perintah Tuhan adalah mengasihi Tuhan. Jadi ini adalah sesuatu yang sama. Oleh sebab itu, saya pakai ayat ini untuk menjawab nomor 3. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus. Artinya apa? Artinya tidak mau mengasihi Tuhan Yesus. Akibatnya apa? Akibatnya mereka akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Jadi orang yang tidak mengasihi Tuhan akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya di dalam api neraka. Ini firman Tuhan katakan. Dan kita harus takut kepada Tuhan, ya. Di dalam kehidupan kita ini kita hanya boleh takut kepada Tuhan, ya. Kepada setan kita tidak boleh takut. Kepada manusia kita tidak boleh takut. Kepada kematian sekalipun kita tidak boleh takut. Apalagi cuma virus corona kita tidak boleh takut. Walaupun kita tetap harus menjaga prokes atau program kesehatan, mencuci tangan, pakai masker dan sebagainya, minum vitamin dan sebagainya, kita tetap menjaga. Tetapi kita tidak boleh takut, ya. Kita tidak boleh takut. Kepada siapa kita boleh takut? Hanya kepada Tuhan saja. Kepada Tuhan Yesus kita boleh takut dan harus takut kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan berkuasa untuk menyelamatkan kita. Tuhan berkuasa untuk memberikan kita hidup yang kekal. Tuhan berkuasa untuk memelihara, menjaga, menjamin kehidupan kita. Tetapi kita ingat, Tuhan juga berkuasa untuk memasukkan orang ke dalam api neraka, untuk menjatuhkan hukuman ke dalam api neraka. Penghukuman, kebinasaan, kekal selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan, dijauhkan dari kemuliaan kekuatan Tuhan. Oh, sungguh ngeri sekali, ya, kalau kita tahu bahwa orang yang tidak mengasihi Tuhan itu mengalami kebinasaan selama-lamanya. Itu sangat mengerikan, ya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan. Sungguh hidupnya itu adalah orang yang paling malang, ya, orang yang paling menyedihkan kalau dijauhkan dari hadirat Tuhan, mengalami kebinasaan selama-lamanya. Oleh sebab itu, biarlah kita mau untuk mengasihi Tuhan. Tuhan adalah kasih, ya. Tuhan panjang sabar, penuh kasih dan karunia. Tetapi kita ingat, Tuhan tidak mau dipermainkan, ya. Kita tahu Tuhan itu kasih, tapi kita juga harus tahu bahwa Tuhan juga adalah kudus dan Tuhan juga adalah hakim yang adil. Oleh karena itu, kita harus mengasihi Tuhan, karena penghakiman Tuhan itu adil. Sudah dituliskan, yang mengasihi Tuhan, wah, mendapatkan berkat yang luar biasa. Yang mengasihi Tuhan mendapatkan kehidupan kekal. Itu sungguh luar biasa. Tetapi sudah tertulis, yang tidak mengasihi Tuhan akan terkutuk. Yang tidak mengasihi Tuhan akan mengalami kebinasaan selama-lamanya. Itu sudah tertulis. Jadi kita sudah tahu perbedaan, ya, dari orang yang mengasihi Tuhan dengan orang yang tidak mengasihi Tuhan. Akibatnya itu sangat berbeda, bertolak belakang, ya. Yang satu mengalami kebaikan seumur hidupnya, selama-lamanya kekal. Yang satu ketika tidak mengasihi Tuhan mengalami hal yang buruk, hal yang menyedihkan, kebinasaan sampai selama-lamanya. Sebab itu kita mau untuk belajar, berusaha, berjuang untuk mengasihi Tuhan. Seperti seorang olahragawan itu mau mendapatkan kemenangan, harus berjuang dengan begitu rupa, berlatih dengan begitu rupa, ya, fokus. Demikian juga kita, kalau mau kita mendapatkan kemenangan yang dari Tuhan, memperoleh mahkota kehidupan yang kekal, kita harus berjuang, kita harus berlatih, ya, melatih iman kita dengan membaca firman Tuhan setiap hari. Kita melatih iman kita dengan apa? Dengan kita memuji Tuhan setiap hari. Kita melatih iman kita dengan apa? Mendengarkan lagu-lagu rohani, mendengarkan firman Tuhan. Ya, sekarang sudah ada internet, ya.
Melalui YouTube kita bisa dengar puji-pujian, melalui YouTube kita bisa dengar khotbah-khotbah yang memberkati, yang menguatkan. Nah, kita gunakan itu, ya, kita gunakan kecanggihan teknologi ini untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Kita latih rohani kita ini supaya apa? Supaya rohani kita ini bertumbuh, ya. Rohani kita ini bertumbuh, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Minta terus, ya, jangan menyerah, jangan putus asa, ya. Kita perlu mencapai kemenangan yang dari Tuhan. Seperti juga anak-anak, ya, untuk mendapatkan juara 1, untuk mendapatkan prestasi yang baik, harus belajar dengan berjam-jam, dengan belajar dengan giat, ya, dengan rajin, dengan tekun. Mungkin juga ada yang ikut les atau kursus atau apa pembelajaran yang lain, ya. Intinya harus berjuang dengan semaksimal mungkin. Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal, mendapatkan prestasi yang baik, mendapatkan kemenangan. Rohani kita juga sama, ya. Hal-hal yang jasmani kita perjuangkan dengan begitu rupa. Terlebih hal-hal rohani, keselamatan jiwa kita ini harus diperjuangkan dengan segiat-giatnya, ya. Keselamatan jiwa kita ini, ya, harus diperjuangkan dengan sebaik-baiknya, ya. Supaya apa? Supaya kita tidak menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan berikan. Tuhan sudah menyelamatkan kita, tetapi, ya, untuk mencapainya kita harus kerjakan dengan takut dan gentar. Takut apa? Takut kepada Tuhan, takut berbuat dosa, takut melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya. Kita sungguh-sungguh, artinya itu kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, tidak main-main, ya, tidak asal-asalan, tapi kita sungguh-sungguh, kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana orang Kristen yang tidak mau mengasihi Tuhan? Meskipun orang sudah Kristen, ya, sudah percaya Yesus, tetapi kalau tidak mengasihi Tuhan dalam hidupnya, itu berarti cuman Kristen KTP, seperti itu, ya. Bukan imannya yang menunjukkan kekristenannya. Kalau orang Kristen tapi tidak bertobat, orang Kristen tetapi masih suka melakukan dosa, orang Kristen tapi acuh tak acuh dengan Tuhan, ya, tidak peduli dengan Tuhan, datang ibadah kalau cuma Natal, kalau cuma Paskah. Nah, itu jangan seperti itu, ya. Memang ada yang seperti itu, tapi kita jangan seperti itu, ya. Kita harus menjadi seorang yang benar-benar mengasihi Tuhan, dekat dengan Tuhan, ya, sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga hidup kita ini semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Hidup kita ini menjadi terang, menjadi saksi Kristus, sehingga orang-orang sekitar kita itu merasakan kasih Kristus dalam setiap kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, sehingga kita semakin giat dalam kita mengasihi Tuhan, ya. Jangan menyerah, jangan berputus asa. Tuhan selalu ada untuk memberikan kita kekuatan, ya. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, Tuhan memberikan kita kekuatan yang baru, ya. Ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan bertemu dengan kasih-Nya, dengan kuasa-Nya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.